Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Roli Devanesia Siboya dengan NIM 123220134. Saya Muhammad Sani Putra dengan NIM 123220115. Saya Rafli Adesa Putra dengan NIM 123220106. Saya Dea Regina, NIM 123220020. Oh iya, kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami dari kelompok perwakilan kelas PBO IFB. Oke. Share screen ya. Kelihatan guys? Kelihatan. Oke. Di sini pertama itu aku bakal ngejelasin tentang bangun 2D, yaitu interface bangun 2D terdapat metode hitung luas dan hitung keliling. Lalu di selanjutnya ada di kelas persegi, yaitu berada di package G2D. Di G2D yaitu dia itu implements terhadap interface bangun 2D dan implements runnable untuk multithreading. Lalu di sini juga terdapat atribut dengan sifat protected, yaitu CC. Lalu di sini juga ada random untuk menghasilkan angka random untuk multithreading. Lalu di sini ada close TXT, clearing TXT, CC TXT, dan result TXT untuk tempat penyimpanannya. Lalu di sini ada juga frame benda 2D dengan sifat private. Lalu di sini ada constructor, yaitu persegi dengan parameter yang berbeda, yaitu ada yang menggunakan parameter dan ada yang menggunakan parameter double CC. Lalu di sini juga terdapat overloading, yaitu metode hitung luas yang akan di overreading dengan beberapa parameter yang berbeda, yaitu ada yang menggunakan parameter kosong dan menggunakan parameter sisi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, lalu kemudian akan di return luas. Lalu di sini juga terdapat overloading dan overreading, yaitu menghitung keliling persegi dengan rumus persegi 4 kali sisi. Lalu yang selanjutnya itu public void run, yaitu untuk multithreading yang akan dijelaskan oleh Rafli. Lalu di frame benda 2 ini nanti ada untuk di bagian persegi itu nanti dia mengambil nilai 1 untuk mengambil nilai yang sudah diinputkan oleh user. Lalu di sini ada error handling untuk memberitahu bahwa angka yang dimasukkan itu harus antara 1 sampai 2, 3, tidak boleh kurang dari 1. Lalu di sini akan membuat objek baru yaitu bernama persegi. Lalu di sini ada menampilkan hasil 1 dan hasil 2, yaitu untuk hasil dari hitung luas dan hitung keliling. Lalu nanti output hasilnya akan dikeluarkan di output hasil 1 dan output hasil 2. Lalu selanjutnya adalah yang kelas segitiga, masih berada di package G2D, yaitu dengan implements interface bangun 2D dan implements runnable untuk multithreading. Lalu menggunakan atribut alas dan tinggi dengan sifat protected, random untuk menghasilkan angka random untuk multithreading, lalu result TXT untuk menjadi tempat penyimpanan hasil. Lalu private frame benda 2D ini untuk sebagai frame benda 2 dimensi. Lalu di sini juga ada constructor, yaitu segitiga dengan parameter yang berbeda, ada parameter kosong dan parameter yang berisi alas dan tinggi. Lalu di sini akan mengambil angka yang dimasukkan oleh user, yaitu dis alas dan dis tinggi. Lalu di sini juga nanti akan terdapat overloading dan overriding, yaitu untuk menghitung luas, yaitu rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Lalu di sini juga ada overriding juga dan overloading, yaitu hitung keliling dengan parameter yang berbeda. Yang pertama adalah dengan mencari sisi samping, lalu kemudian dilanjutkan dengan menghitung 2 kali sisi samping ditambah alasnya. Lalu selanjutnya public void run itu nanti bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu di bagian multithreading. Selanjutnya nanti di bagian frame benda 2 ini nanti terdapat variabel nilai 1 dan nilai 2 untuk mengambil inputan nilai alas dan nilai tinggi. Lalu ini handling error jika
tidak akan bisa diproses jika angka kurang dari 1, lalu membuat objek segitiga, lalu membuat variabel hasil 1 dan hasil 2 dari perhitungan hitung luas dan hitung keliling, lalu dikeluarkan di output hasil 1 dan hasil 2. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Sani. Oke, sebelumnya saya izin share screen. Nah, di sini saya ingin menjelaskan untuk bagian 3 dimensi. Pertama-tama, saya mungkin akan menjelaskan bagian interface-nya dulu. Nah, di interface 3 dimensi sendiri, ada 2 metode abstrak ya, karena ini interface, yaitu hitung volume dan hitung luas permukaan. Nah, di sini saya ambil contoh untuk 3 dimensi prisma segitiga. Nah, di prisma segitiga ini extend segitiga dan juga implement bangun 3 dimensi. Seperti yang saya tunjukkan tadi, interface 3 dimensi, dan implement runnable, agar memungkinkan untuk melakukan multi-threading. Nah, di sini sendiri ada beberapa atribut, seperti tinggi prisma, random, volume text, luas permukaan teks, dan result text. Ini nanti digunakan untuk melakukan untuk menyimpan data hasil multi-threading. Di sini juga ada private frame benda 3 untuk memunculkan objek benda 3 apabila ketika nanti kita memanggil multi-threading. Nah, di sini ada 2 konstruktor. Yang pertama konstruktor dengan 3 parameter, yaitu double alas, double tinggi, dan double tinggi prisma. Dan juga parameter, dan juga konstruktor dengan parameter kosong. Dua ini memiliki 2 kegunaan yang berbeda. Di sini digunakan untuk memanggil ketika melakukan input biasa, dan yang ini untuk ketika melakukan multi-threading. Nah, di sini ada setter untuk frame 3D untuk mengisi objek di sini. Nah, karena kelas Prisma segitiga ini kelas 3 ini implement terhadap bangun 3D, maka di sini ada override untuk metode hitung volume. Nah, di metode hitung volume di sini juga dilakukan overloading dengan parameter yang berbeda, yaitu double alas, double tinggi, dan double tinggi prisma. Nah, selanjutnya ada juga metode hitung luas permukaan dan juga overload dari metode hitung luas permukaan dengan parameter double alas, double tinggi, dan double tinggi prisma. Lalu di sini ada override untuk void run. Ini untuk melakukan multi-threading nanti. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara memanggil kelas prisma segitiga ini di bangun 3 dimensi. Maaf, di frame 3 dimensi. Nah, pertama di sini ada switch untuk mengambil nilai K9, di mana pada K9 maka menunjukkan untuk prisma persegi. Nah, di sini ada beberapa variabel, nilai 1 dan nilai 2, untuk menyimpan hasil dari inputan nilai 1 dan nilai 2. Nah, terus di sini ada error handling, apabila nilai yang dimasukkan itu kurang dari 1 atau negatif. Nah, di sini kemudian kita akan membuat objek baru dari prisma persegi, dan membuat variabel untuk menyimpan nilai dari hitung volume dan hitung luas permukaan, yang kemudian akan ditampilkan pada output hasil. Nah, mungkin saya akan menambahkan lagi contoh misalnya untuk kubus. Kubus ini sama seperti prisma tadi, implement bangun 3D, dan juga extend di sini extendnya persegi. Untuk kubus sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu frame benda 3, terus random, volume text, LP text, dan result text. Di sini juga kubus memiliki 2 konstruktor yang berbeda, yaitu konstruktor kubus dengan parameter sisi dan juga konstruktor kubus dengan parameter yang kosong. Di sini juga seperti tadi untuk setter frame 3 ketika memanggil multi-threading. Di kelas kubus ini memiliki override untuk metode hitung volume dari implement benda 3 dimensi tadi,
Dan juga ada overloading dari metode hitung volume dengan rumus seperti ini. Dan kemudian ada override lagi untuk metode hitung luas permukaan dan juga overloading dari luas hitung permukaan dengan parameter yang berbeda. Kemudian ada lagi void run, ini untuk multi trading lagi. Sama seperti yang tadi, cara memanggilnya, ketika user memilih input combo box-nya, maka misal di sini memilih kubus, maka akan masuk ke case 3 memilih kubus, maka akan mengambil inputan dari nilai 1, dan di sini ada error handling apabila nilainya kurang dari 1, dan juga memanggil, membuat objek baru dari kubus, lalu mengisikan variabel hasil dan hasil 1 dengan nilai hitung volume dan hitung luas permukaan dari kubus. Yang kemudian hasil 1 dan hasil 2 akan ditampilkan dari output hasil. Kemudian selanjutnya mungkin akan dilanjutkan penjelasan untuk multi trading dari Rafli. Silakan untuk Rafli. Halo, halo. Izin share screen dulu. Oke. Baik. Apakah sudah muncul layar saya? Sudah, Kak. Oke. Saya akan menjelaskan tentang multi-thread ya. Jadi kita mengimplementasikan multi-thread ke beberapa kelas kita, yaitu pada kelas 2 dimensi dan di kelas 3 dimensi. Untuk yang bagian 2 dimensi saya akan jelaskan, misalnya contohnya di misal belah ketupat saja. Di sini untuk bisa mengimplementasikan multi-thread, yaitu kita harus mengimplementasi runnable atau extend juga bisa, tapi kita memilih untuk implement ke runnable. Terus metodenya yaitu metode run. Nanti supaya bisa dijalanin harus ada metode run. Nah, di sini kita untuk diisi metode run-nya gitu, kita ada di sini menggunakan beberapa variabel, yaitu di sini ada D1 dan D2, karena di sini ada double D1 sama double D2 nanti untuk melakukan operasi pada metode-metode tertentu. Karena di sini kita pakai random ya untuk menginputkan nilai-nilai tadi. Kita pakai fungsi random ini di bawah 100. Kemudian di sini luas txt sama keliling txt ini untuk menyimpan eh, nilai yang ada di kita metode random ini. Jadi nanti akan ditampilkan melalui disimpan ke result dulu, lalu nanti akan ditampilkan ke tabel yang ada di frame 2. Di sini kita inisialisasikan prefer frame 2, yaitu nanti Gframe yang akan menampilkan tabel hasil ini. Kemudian contoh untuk yang bagian 3 dimensi, misalnya saja bola. Nah, di bagian bola ini masih sama ya, pakai implement runnable. Terus ada beberapa atribut yang dibutuhkan. Kemudian juga metode run juga ada. Di sini kalau 3 dimensi kita menggunakan beberapa metode yang kena overloading, yaitu di sini membutuhkan parameter. Karena parameternya nanti kita akan mengisinya pakai random ya. Di sini kita bisa lihat, di sini kita pakai yang overloading. Di sini misalnya hitung luas permukaan, kita pakai yang ada parameternya. Tidak bisa pakai yang tidak ada parameternya. Oke, saya juga akan menjelaskan di sini, yaitu kita akan memberikan jeda antar loop ini supaya kita bisa mengetahui multitaskingnya itu bagaimana. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang bagian cara mengakses multi threading ini. Kita akan coba di bagian frame untuk benda 2 dimensi.
sudah. Nah, di sini misalnya saja kita akan memilih case 1, itu terdapat belah ketupat. Pertama kita membuat objek baru dengan ini, belah ketupat, new belah ketupat untuk parameter yang kosong. Kemudian kita meng-set frame-nya tadi, supaya bisa membalikkan nilai ke frame ini. Kita butuh set frame-nya ke ini, this. Yang tadi ini, private frame, misalnya 3 dimensi, ya tadi 2 dimensi. Kemudian kita akan membuat objek baru dengan ini, class thread. Yang tadi kan belah ketupat namanya objeknya belah ketupat. Nah, kita masukkan ke parameter di thread. Kemudian kita mulai bisa mengerannya menggunakan metode start ini. Nah, nanti akan bisa berjalan dengan sendirinya. Kemudian saya akan mempraktekkannya secara langsung bagaimana run-nya berfungsi. Mohon tunggu bentar. Nah, apakah sudah muncul ini, kawan-kawan? Sudah, Kak. Oke. Kemudian saya akan coba yang bagian 2 dimensi. Pertama kita pilih dulu apa yang ingin kita run jenisnya. Misalnya segitiga. Kemudian kita proses street. Nanti akan muncul berapa hasil dari run kita. Kemudian kita bisa memulai yang lain juga. Misalnya kita segitiga lagi, terus persegi lah. Nah, akan muncul banyak sekali thread. Di sini kalau saya buat jeda 1,5 detik ya. Jadi kita bisa lihat setelah segitiga, nanti akan ada jeda 1,5 detik untuk segitiga lagi. Nah, di situ disusul ada persegi. Karena kita mulai persegi, kita run juga persegi. Kemudian juga ada yang lainnya juga akan run secara bersamaan. Oke, kemudian aku coba bagian 3 dimensi. Juga sama seperti tadi. Misalnya saja kita akan run bagian tabung. Kemudian kita langsung akan coba yang lain. Nah, bisa kita lihat mereka akan melakukan output hasil secara bersamaan di sela-sela waktu mereka karena saya selipkan 1,5 detik tadi. Nah, bisa lihat mereka berjalan bersamaan. Nah, oke. Mungkin segitu saja bagian saya, yaitu bagian penjelasan thread, multi thread. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea Regina, untuk penjelasan tentang penjelasan umum tentang program ini. Oke. Oh ya, mungkin saya bantu share screen untuk Mbak Dia. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan untuk bagian turunan dari bola. Nah, ini ada interface bola turunan yang mana ada metode hitung volume BT dan hitung luas permukaan BT. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk cincin bola. Ini kurang lebih sama aja seperti apa yang dijelaskan dengan Dea dan Sani, yang mana cincin bola itu extend bola, implement turunan bola, dan runnable. Dan di cincin bola ini hanya ada override dan overload, yang mana rumusnya itu sudah kita ambil dari
dari kelas bola. Lalu selanjutnya kita akan ke pemanggilan cincin bolanya. Untuk pemanggilan cincin bolanya itu ada di tes 15, yang mana kurang lebih sama aja dengan apa yang dijelaskan oleh Dea dan Sani. Itu ada error handling dan sebagainya. Lalu untuk demo programnya, nah, untuk demo programnya yang benda 2 dimensi, misalnya kita memilih untuk menghitung cincin lingkaran, itu jari-jari luar 12 dan jari-jari dalam 10. Lalu prosesnya akan muncul di keliling dan luas. Begitu pula untuk benda 3 dimensi atau 3D object, misalnya kita memilih untuk menghitung bola. Kita masukkan jari-jarinya, yaitu 7. Dan hasilnya akan muncul di luas permukaan dan volumenya. Perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi itu kalau benda 2 dimensi itu akan muncul keliling dan luas. Tapi kalau benda 3 dimensi itu kita menghitungnya luas permukaan dan volume. Nah, mungkin itu saja dari saya. Dari teman-teman, apakah ada yang perlu ditambahkan? Dari saya cukup mungkin. Dari saya juga sudah puas. Oke, berikutnya mungkin ditutup Nah, lah sama dia. Tutup mungkin. Oke, sekian dari presentasi proyek akhir kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.